Bu Rosalina, Pak Swito? Sudah. Oh, siap. Ya. Siap, terima kasih. Siap. Kalau untuk Pak Swito, saudara sebagai apa di Stanindo? Saya sebagai komisaris. Stanindo sebagai komisaris. Stanindo ini perusahaan bergerak di bidang apa? Smelter, penambangan ya, punya pengolahan. ya. Di mana ini lokasi? Di Ketapang. Di Ketapang. Kalau PT Stanindo sendiri juga memiliki IUP sendiri? Kita mempunyai IUP sendiri. IUP sendiri, IUP darat, Laut. Dilakukan penambangan? Kita melakukan penambangan. Dilakukan penambangan sendiri? Iya. Nah, saudara tadi di PT Stanindo sejak kapan? Saya di PT Stanindo antara 2010 atau 2012. Sebagai komisarisnya di situ. Iya. Terus untuk direkturnya siapa? Direkturnya Pak MB Gunawan. Pak MB Gunawan. Nah, untuk saudara mengenal dari Bu Rosalinah dan Pak Robert Indarto? Kenal karena sama-sama pengusaha timah. Sama-sama pengusaha timah. Nah, sebelumnya sering bertemu dengan Pak Bu Rosalina atau Pak Robert Indarto? Jarang sekali. Jarang sekali. Nah, tadi saudara mungkin sudah mendengar terkait ada kerjasama PT Timah dengan Stanindo. Ada. Ada. Sejak kapan itu? 2018 akhir. 2018 akhir. Ketika kerjasama itu dilakukan, apakah langsung melakukan penawaran ataukah ada pertemuan-pertemuan atau bagaimana? Waktu itu kita mengajukan RKAB, ditolak karena harus mempunyai CPI. Tahun berapa? Untuk tahun 2019. Ya. Jadi saya mendapat kabar PT Timah mencari partner untuk melebur pasir timah mereka. Jadi Pak MB Gunawan menanyakan kepada Pak Riza. Pak Riza itu siapa? Pak Riza orang RBT yang saya ketahui. Jadi Pak Gunawan berhubungan dengan Pak Riza dan Pak Riza mengarahkan beliau untuk menghubungi orang PT Timah dan mengajukan penawaran kerjasama. Saudara tadi mendapatkan informasi sebelumnya dari siapa? Sebelumnya itu sepintas lalu saya pernah dengar dari siapa saya lupa, tapi yang pasti Pak Riza yang membantu Pak Gunawan untuk itu. Saudara tadi mengatakan kalau pernah melakukan pertemuan pernah melakukan pertemuan juga dengan saksi Bu Rosalina dan Pak Robert Indarto. Ya, waktu pertemuan membahas teknis peleburan. Teknis peleburan itu saudara yang pertemuan itu dilakukan sebelum atau sesudah? Sesudah. Pertemuan itu dilakukan di mana? Di Hotel Sofia. Di Hotel Sofia, terus? Yang di Pangkal Pinang ada? Di Pangkal Pinang itu kebanyakan Pak Gunawan, MB Gunawan yang. Kalau di Hotel Sofia, saudara yang mengikuti? Ya. Nah, kalau selain di Hotel Sofia, di mana lagi? Selain di Hotel Sofia. Di Hotel Borobudur? Borobudur itu sebelumnya itu Pak. Sebelum kerjasama? Sebelum kerjasama. Oh. Bagaimana bisa dilakukan pertemuan di Hotel Borobudur yang sebelum kerjasama itu? Apa yang dibicarakan di situ? Itu atas undangan Pak Gubernur, Pak Kapolda ya kalau itu. Karena PT Timah mengalami kekurangan pasokan pasir timah. Siapa saja yang hadir di pertemuan Borobudur? Yang hadir itu saya cuma memperhatikan Pak Kapolda, Pak Gubernur, Pak Harvey Muiz, Pak Riza. Yang lain saya tidak perhatikan. Selain dari tadi
PT Timah, ada dari Kapolda, ada Pak Gubernur. Apakah ada dari smelter yang lain? Smelter lainnya ada. Smelter yang lain ada. Tadi PT Timah mengalami kekurangan ya. Kekurangan Terus pasokan. bagaimana di situ disampaikannya? Ya diminta kepada smelter-smelter untuk membantu PT Timah. Membantu PT Timah sebesar berapa? Saya nggak tahu itu, Tidak tahu, tidak ingat. karena saya tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai. Nah terus membantu PT Timah minta bantu ke para smelter swasta ini untuk dikirim biji timah. Biji timahnya yang didapat dari mana itu? Dari iup masyarakat yang menambang. Bisa untuk PT Stanindo itu didapatkan dari siapa? PT Stanindo tidak pernah mengirimkan pasir timah ke PT Timah. Tidak pernah mengirimkan. Tidak pernah. Terus ada kemarin sudah mendengarkan saksi-saksi yang lain juga langsung untuk di grup WA New Smelter sudah ada di dalam situ. Setahu saya tidak ada. Ya. Tapi kemarin sudah kami tunjukkan. yang ditunjukkan itu setahu saya itu adalah pembicaraan saya dengan Pak Samadi. Ya. Waktu itu beliau datang ke smelter, melihat smelter kita dan menanyakan saya apakah bisa saya membangun smelter di Nigeria Ya. untuk mereka. Nah, setelah saya komunikasi dengan orang-orang saya, tidak mungkin kita akan membangun smelter di Nigeria karena perjalanannya macam-macam urusan di sana nggak gampang. Jadi saya bilang ke Pak Samadi, saya bersedia memberi apapun yang mereka mau, dokumen apapun saya siap bantu. Itu aja. Ya, itu di situ saudara kemarin sudah ditunjukkan untuk di handphone itu ada nomor handphone saudara dan Pak Awi yang dari handphonenya Samadi, benar itu? Mungkin benar Pak, saya juga nggak inget lagi. Soalnya nggak banyak saya bicara sama Pak Samadi juga. Tapi saudara di grup New Smelter itu sudah tahu di handphone saudara sendiri? Saya tahu setelah ada ini. Setelah ada Ya. Setelah ada ini ya? Setelah ada rekaman di sini. Ya. Itu setelah pertemuan Borobudur sebelum kerjasama. Apa dilakukan pertemuan-pertemuan lagi? Setahu saya tidak tahu. Nah, Karena saya tidak ikut campur masalah smelter secara administrasi atau apapun. siapa yang mengurusi di perusahaan saudara untuk terkait smelter? Pak MB Gunawan, KTT. Ya, kalau untuk tadi kembali ke pertemuan yang di Borobudur, terus selanjutnya diberlakukan pertemuan lagi di Sofia. Sofia setelah ada perjanjian kerjasama. Oh, Sofia setelah ada perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang menandatangani dari PT Stanindo setelah saudara tadi menyampaikan ke Pak MB Gunawan siapa? Semua Pak MB. Pak MB. Iya, sebenarnya ada Ibu Rebianti. Tapi karena Ibu Rebianti sudah meninggal, Pak MB tidak mau melibatkan Ibu Rebianti lagi. Di PT Stanindo itu perusahaan apa tadi? Pengolahan ya, peleburan. Itu Ya. memiliki tanur berapa di PT Stanindo sendiri? Dua. Untuk kapasitasnya tanur listrik atau tanur apa? Tanur listrik kita menggunakan. Kapasitasnya saudara mengetahui? Kapasitasnya kurang lebih 300 ton per bulan. 300 ton per bulan untuk satu tanur. Ya. Tadi melakukan kerjasama peleburan di PT Stanindo atas kerjasama dari PT Timah. Terus biji timahnya didapat dari mana? Biji timahnya dari DU PT Timah sendiri. Berarti biji timahnya dari DU PT Timah. Terus untuk sampai ke PT Timah bagaimana? Biji-bijinya itu? Biji-biji timah itu dibawa ke smelter kita Oleh siapa? oleh orang-orang yang ditunjuk PT Timah, ya termasuk pengumpul atau kolektor atau masyarakat yang membawa ke tempat kita. Ya,
Tadi untuk PT Timah kerjasama smelter, pembayarannya langsung ke smelter. Tidak, Ke mana? ke CV. Untuk perjanjian kerjasama, Iya. penglogaman Penglogaman ke Stanindo. ke Stanindo. Terus ada CV tadi, CV bagaimana? CV itu didirikan atas permintaan PT Timah Untuk apa? untuk menerima DU pengiriman pasir timah dari Timah, dari PT Timah. Yang digunakan untuk peleburan logam tadi. Iya. Tadi saudara mengatakan kalau yang mengirim biji timah itu ada pengepul, ada kolektor, terus ada CV ini bagaimana? CV ini adalah penerima pasir timah yang dikirim oleh DU atas instruksi PT Timah ke tempat kita bersama-sama dengan orang saya dan orang PT Timah menganalisa dan menerima berat, mengambil hasil lab, baru diserahkan kepada PT Stanindo untuk dibakar. CV itu ada perjanjian juga atau tidak? Perjanjiannya sama PT Timah. Perjanjian apa? Perjanjian apa saya nggak tahu, mungkin Pak MB SPK lebih pengolahan jelas. dan Pak MB yang lebih Ya, teknis ya. ya. Apa CV apa yang dilebur biji timahnya yang kemudian yang dilebur di situ? BJA, BJA Bangka Jaya Abadi. ada berapa CV? Kalau di tempat kita ada satu BJA dan ada satu Raja Wali yang dititipkan untuk melebur pasir timahnya di smelter SIP. SIP. BJA itu yang bentuk siapa? Yang bentuk itu manajemen Stanindo. Stanindo. Yang kemarin sudah diperiksa direkturnya Sastra itu ya? Iya. Benar. Sastra itu siapa itu? Sastra itu adalah orang kepercayaan kita yang sudah kerja hampir 30 tahun Di tempat saudara. Ya. Kalau CV Bangka Jaya Abadi dan CV Raja Wali, kalau untuk Raja Wali sendiri bagaimana? Raja Wali itu adalah CV yang dititipkan oleh PT Timah untuk melebur DU mereka di tempat saya, karena tempat saya masih mempunyai kelebihan daya lebur. Siapa yang meminta itu? Saudara tahu? Saya nggak jelas siapa waktu itu. Saudara tidak jelas siapa itu. Pak MB mungkin lebih jelas. Pak MB sudah, untuk Pak MB yang lebih ke teknis, Pak MB Iya. terkait untuk pembayaran berapa yang diterima atas kerjasama penglogaman, saudara mengetahui? Penglogaman saya tidak tahu juga berapa yang diterima. Saudara tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Yang mengurusi bagian keuangan siapa? Yang mengurusin bagian keuangan adalah Pak MB dan Ibu Ayu. Pak MB, Bu Ayu, terus apa? LC. Bagian keuangan yang ke bank. Bagian keuangan yang ke bank. Biasa untuk apa yang dikerjakan LC ini? Pembayaran, penerimaan uang, pentransferan, itu yang saya ketahui. LC aja satu mana saya nggak tahu. Ya, tadi dari keterangan saksi Rosalina juga ada kalau di Stanindo sendiri ada biaya apa, pengamanan atau apa namanya itu? Oh, untuk CSR yang disebut. Ya, itu kapan itu bisa muncul CSR itu, saudara? CSR itu atas permintaan Pak Harvey Muiz. Iya. Jadi selalu kalau udah kita mendapat pembayaran, Ibu Ayu instruksikan untuk memberi sumbangan. Ibu Ayu ini bagian keuangan tadi ya? Iya. Ayu Yulia atau Ayu? Yulia. Yulia ya, kemarin yang kita periksa Yulia. Nah, kalau kapan itu diminta untuk biaya CSR tadi? Saya sudah lupa itu. Ketika pertemuan di mana? Saya juga lupa. Mungkin setelah pertemuan di Sofia juga itu. Itu yang dengan smelter yang lain juga, termasuk Venus.
SBS, itu saudara tahu? Saya tidak tahu karena kita tidak pernah membahas masalah itu di antara kita. Itu tadi kerjasama itu dilakukan oleh berapa smelter sih, Mem? Dengan PT Timah, kerjasama pengelogaman ya? Kalau nggak salah 5 ya. Venus dan ini. Ada berapa smelter saudara mengetahui kalau di Pangkal Pinang sendiri di Pulau Bangka? Di Pulau Bangka nggak jelas Pak, karena banyak juga yang banyak juga smelter. Itu tadi kalau CSR itu Pak Harvey Muiz, itu penentuannya bagaimana untuk nominal pengirimannya? Apakah dari Tinindo, SBS sama penentuannya atau bagaimana? Saya nggak tahu itu Pak. Saudara kan ikut pertemuan. Intern masing-masing itu. Intern masing-masing bagaimana? Saya juga nggak tahu berapa yang dikasih ke Harvey Muiz sampai sekarang. Sampai sekarang belum tahu. Kemarin sudah di LC ya, LC sama Julia. Ya. Itu CSR itu digunakan untuk apa? Saudara mengetahui? Saya tidak tahu juga. Tidak tahu. Untuk yang menentukan jumlahnya? Tidak tahu. Jumlahnya juga saya nggak tahu. Bagaimana saudara memerintahkan LC untuk mengirim CSR itu? Saya tidak pernah mintain LC Pak. Siapa yang meminta? Mungkin Ibu Ayu, Julia. Julia. Tapi Julia meminta ke LC, saudara tidak tahu juga? Tidak tahu. Tidak tahu. Mulai kapan itu CSR itu diberikan? Saya rasa setelah ada pertemuan dan kerjasama itulah. Setelah pertemuan dan ada kerjasama itu. Ya. Itu berapa nominalnya juga saudara? Saya tidak tahu. Yang dikirimkannya ke siapa? Selalu lewat Helena. Helena. Quantum. Bagaimana sehingga bisa ada Quantum di Helena di situ? Saudara mendapatkan nomor rekening bagaimana? Mengenal Helena sejak kapan? Itu atas permintaan dari Pak Harvey Muiz. Dari Pak Harvey Muiz. Kalau untuk CSR itu ini, saudara tidak tahu ya? Ada bukti-buktinya, nanti kami carikan untuk kami tunjukkan. Saya tidak tahu. Saya baru tahu setelah ada persidangan ini. Setiap kali saudara akan mengirimkan sejumlah uang ke Helena itu tadi, itu menghubungi di sana dulu atau menghubungi yang akan dikirim atau bagaimana? Atau langsung main kirim-kirim setiap bulan begitu? Ya, kirim-kirim setiap bulan gitu. Kirim-kirim setiap bulan. Terus atas penggunaan dana yang saudara kirim itu ada dilaporkan kepada saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Digunakan untuk apa juga tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau untuk RKAB itu juga PT Stanindo memiliki RKAB yang 2018, 2019, 2020. 2019, 2020 tidak punya RKB. Itulah kita bisa kerjasama dengan PT Timah. Oh, tidak memiliki RKAB. Izin meneruskan yang mulia. Baik, terhadap terdakwa sekaligus saksi dan bahkan ya. Saya tanyakan terkait CV Bangka Jaya Abadi. Nah, CV Bangka Jaya Abadi ini adalah afiliasi, kalau kami menyampaikan afiliasi PT Stanindo. Nah, memang PT Bangka Jaya Abadi ini didirikan oleh Pak MB Gunawan atau bagaimana? Sebenarnya didirikan oleh Pak MB Gunawan dengan manajemen perusahaan, karena ini adalah permintaan PT Timah. Kalau tidak ada kerjasama dengan PT Timah, BJA tidak ada. Setelah putus pekerjaan kontrak kerja kita dengan PT Timah, BJA kita tutup. Baik. Jadi itu hanya untuk sementara menerima pasir Timah DU dari PT Timah saja. Jadi CV Bangka Jaya Abadi itu didirikan sehubungan dengan kerjasama smelter dengan PT Timah, betul? Benar. Baik, terkait penunjukan direktur segala macam, siapa yang melakukan tersebut? Itu sebenarnya adalah penunjukannya atas Ibu Rebianti. Cuman karena Ibu Rebianti udah almarhum, Pak MB Gunawan bilang
kita jangan menggunakan nama orang yang sudah tidak ada lagi. Baik, jadi saudara menunjuk saudara Kimberly. Sastra ya, Sastra. Iya, Sastra. Sastra itu siapa? Sastra itu dulu supir orang tua saya. Baik. Setelah orang tua saya meninggal, dia ikut saya, tapi bukan ikut saya sebagai sopir aja. Ya, kurang lebih beliau itu sebenarnya udah tahu semua pekerjaan kita. Nah, pertimbangan saudara menunjuk yang bersangkutan jadi direktur itu apa? Gimana? Pertimbangan saudara menunjuk yang bersangkutan menjadi Karena direktur CV yang kita dirikan itu hanya untuk sementara, sementara. dan kita harus menggunakan orang kepercayaan kita dan orang dekat lingkungan kita sendiri. Baik. Apakah yang bersangkutan melakukan tugasnya sebagai direktur? Gimana? Apakah yang bersangkutan saudara Kimberly ini melakukan tugasnya Sastra ini sebagai direktur PT Bangka Jaya Abadi atau sebagai nama saja? Dia sebenarnya mengetahui, menandatangani cek. Kalau ke bank kebanyakan dia juga sering ikut. Baik. Mengantar LC siapapun gitu. Jadi hanya diberlakukan sebagai pelaksana saja. Ya. Baik. Terkait CV Raja Wali Total Persada, coba saudara jelaskan apa hubungannya dengan PT Stanindo terkait kerjasama smelter ini? Kita tidak ada hubungan dengan CV Raja Wali. Karena keuangan semua pembayaran dari PT Timah ke CV Raja Wali itu ke CV Raja Wali. Langsung. Lalu bagaimana saudara menjelaskan terkait yang biji timah yang didapatkan PT Raja Wali Total Persada itu dikirim ke gudang PT Stanindo Stanindo ya? Jelaskan bagaimana seperti itu. Kok bisa dikirimkan ke gudang milik saudara, perusahaan saudara? Ya, karena kita mempunyai kelebihan fungsi bakar. PT Timah memberi CV Raja Wali kepada Stanindo untuk bakar DU pengiriman pasir timah. Kan bisa Raja saja Wali. di perusahaan yang lainnya. Kenapa punya perusahaan saudara yang dijadikan sebagai tempat? Kan bisa saja perusahaan smelter yang lainnya. Saya nggak tahu itu kenapa. Saudara kenal dengan saudara Denden? Ya, Wijaya alias Denden. Denden adalah sepupu istri saya. Sepupu. Nah, posisinya dia adalah sebagai apa di PT Raja Wali Total Persada? Apakah betul sebagai direktur? Saya nggak tahu itu. Dia tahu. Saya nggak pernah tanya siapa yang punya, tapi sampai sekarang Denden kayaknya hilang begitu aja, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menjawab apa yang mereka kerjakan. Ya, baik. Tapi intinya saudara membenarkan bahwa PT Raja Wali Total Persada pengiriman biji timahnya melalui gudang milik PT Stanindo, ya? Benar. Baik, benar. Lanjutkan ya mungkin. Kalau untuk terkait ini saudara pernah lihat SPK kegiatan borongan pengangkutan hasil pengolahan ini Bangka Jaya Abadi, pernah lihat? Saya pernah lihat sekarang aja. Sekarang saja. Kalau ini untuk Bangka Jaya Abadi ya? Ya. Kalau ini untuk Raja Wali, saudara pernah lihat? Sama, saya tidak pernah lihat. Untuk Raja Wali baru kali ini saja. Baru kali ini, ada beberapa kali sebelumnya memang ada dilihat-lihat, dikasih lihat begitu juga. Saya baru pertama kali lihat, saya nggak pernah baca. Ini disebutkan DU-nya juga ya. Di dalam SPK ini timah yang lebur didapatkan dari DU ini maksudnya tadi, saudara. Pak MB lebih detail kalau melihat ini. Pak MB lebih detail. Kalau ini dari LC itu tadi staf keuangan saudara ya? LC Iya kan? bagian keuangan. Bagian keuangan yang sering ke bank. Yang sering ke bank. So, itu aja baru sekarang saya tahu. Kalau nomor telepon dari kantor Stanindo, saudara apa?
Kan nomor telepon? Iya. Tidak. Tidak, itu sebelah kanan itu bukan 437 Nggak tahu saya. 72. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau untuk pengiriman pentransferan tadi kan dari saudara kirim dari Stanindo ke Quantum. Bagaimana di sini bisa ditulis dari Quantum ke Quantum, saudara mengetahui? Saya tidak mengetahui itu. Tidak mengetahui. Tapi pernah saya tanyakan, Ya, kalau mereka mengirim selalu ditulis begitu oleh orang bank. oleh orang bank. Iya. Kemarin dari LC atau si Karena- Julia sudah menjelaskan kalau sebelum transfer dia konfirmasi dulu ke saudara. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena mereka udah menjalankan apa yang sudah jalan. Nah, ini LC nih. Tantangan sebelah kiri itu LC. Namanya sih. Di sini store tabungan ke PT Quantum. Saudara tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Ke Mandiri Quantum. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, terkait saudara kan di sini sebagai terdakwa juga. Ya. Nah, di dalam penyidikan apakah juga ada harta-harta yang dari saudara yang dilakukan penyitaan? Gimana? Ada harta-harta yang dilakukan penyitaan? Ada Ada apa saja? sertifikat. Sertifikat ada di sini semuanya, Pak Monjin yang mulia. Sertifikat ada 77 ya? Ya. Dan bidang tanah juga? Iya. Nah, Itu dari kebun-kebun sawit. ini sertifikatnya. Ya. Ada rumah, ada ruko, Ada ruko yang ada sertifikat yang tanah yang di Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Jos Sudarso. Sebelumnya kami sudah menunjukkan terhadap saksi ini juga terhadap barang bukti tadi sudah di checklist tadi ya? ya, Benar itu. benar, Ada smelter juga yang dilakukan penyitaan. ada, Ada, benar tadi saudara sudah melihat dan menceklis tadi ya? ya, Ya. Ada juga emas dari situ. ya, Ada. ada, Ada juga yang dilakukan penyitaan. ada, Nah, saudara tadi sudah melihat dan sudah menceklis ya? ya, Nah, untuk perolehannya di sini juga sudah disebutkan kapan itu diperoleh, tahunnya juga ada ya? ada. Tapi rata-rata udah tahun lama semua. Ya, ada yang 2005, 2006, 2020, 2001, Ya. 2000 sampai 2022 ya? Ya, Benar? Sebelumnya kami sudah menunjukkan. Jadi ya. apa untuk konfirmasi tadi itu ya? Ya, Apa nanti mengenai barang bukti iya, siap. sudah ditunjukkan lah Sudah. Ya. kepada saksi. Termasuk tadi ke ini ke Rosalina? Enggak, yang bukti-bukti juga sudah. Ya tadi sudah. Sudah. Sudah ya. Ya. Jadi untuk saksi Ya. Rosalina sudah, kemudian untuk siapa? Swito Gunawan sudah ya. Iya, ya. Nanti juga termasuk untuk Robert Indarto. Sudah. Oke. Ya. Sudah yang mulia. Jadi selanjutnya pertanyaan ke siapa? Oh, Masih ada? mungkin sedikit yang mulia. Untuk Ya, silakan. Pak Suito ya. Terkait dengan kesepakatan harga itu kapan ditentukan disepakatinya? 3.700 ya untuk PT saya Stanindo. tidak ikut sama sekali masalah itu. Karena Tidak ikut. KMB yang menjalankan. Pak MB ya. Kemudian juga terkait dengan penunjukan CV ini atas kesepakatan dari siapa? Direktur yang mana? Pak MB juga ya. Pak MB juga. Baik, itu perjanjian sewa smelter itu kan sudah diberhentikan ya 2020 atau 2020 akhir. baik. Apakah setelah perjanjian tersebut diberhentikan CV tersebut masih mengirimkan pasir atau biji timah ke PT Timah? Saya tidak tahu, kayaknya tidak pernah. Tidak pernah. Baik, cukup yang mulia. Baik, untuk ke Pak Robert Indarto ya. Ya, silakan. Baik, Pak Robert, bisa ceritakan faktanya seperti apa saudara